Caranya, kita mengambil tanah sedalam 30 cm atau tanah lapisan tanah olah. Terus kita masukkan ke dalam plastik. Terus kita beri air. Terus kita kocok kira-kira 15 menit. Setelah itu baru kita gantung atau kita diamkan sampai mengendap. Setelah mengendap baru akan terlihat bahan penyusun tanah itu apa saja. Nah, setelah itu kita ukur seberapa besar bahan penyusun tanah itu. Dari hasilnya nanti bisa akan terlihat kalau kandungan yang terakhir itu kandungan bahan organik itu kurang dari 5%, berarti tanah kita itu kurang baik untuk bertani. Tanah kita masukkan ke dalam botol kira-kira 3/4-nya. Setelah itu kita tuangi dengan air kira-kira 2 gelas atau kalau diukur kira-kira 400 cc. Terus kita tuang, kita biarkan beberapa saat sampai tidak menetes. Nah, setelah tidak menetes, air yang keluar itu kita ukur. Nah, kalau yang keluar itu sama, artinya tanah itu tidak mampu menyimpan air. Tapi kalau yang keluar itu kita ukur hanya 1 gelas atau mungkin kurang, itu berarti tanah itu mampu menyimpan air. Tanah kita masukkan ke dalam botol kira-kira 3/4-nya. Terus kita masukkan ke wadah yang sudah berisi air. Kita tunggu beberapa saat, kira-kira pertama 20 menit. Setelah 20 menit kita ukur berapa ketinggian air yang bisa naik ke tanah. Setelah kita ukur, nanti kita coba kita tambah waktunya sampai 10 menit lagi. Mungkin kalau 10 menit masih bertambah, berarti tanah itu masih mampu untuk menaikkan air atau kapilernya bagus, lebih bagus karena lebih bisa menarik air. Pertama kita siapkan balon, terus kita tiup. Nah, setelah itu kita memasukkan tanah ke dalam botol. Nah, setelah dimasukkan tanahnya, baru balon kita pasang ke dalam botol. Setelah itu kita menyiapkan nampan yang berisi air. Nah, setelah itu dilepas. Nah, kalau balonnya tidak bisa kempes, berarti aerasi tanah tersebut jelek. Kita siapkan bahan pewarna itu untuk menganalogikan pupuk gitu.
Nah, setelah itu tanah kita masukkan ke dalam botol. Terus kita tuang air yang berwarna merah tersebut ke dalam botol. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai tidak menetes. Kalau sudah tidak menetes baru kita lihat. Kalau air yang keluar itu berwarna putih berarti atau jernih, berarti tanah tersebut mampu menyimpan nutrisi. Kita membuat lubang di dalam tanah selebar dan sedalam botol yang akan kita pakai. Setelah itu kita rapatkan tanahnya, baru kita tuangi air. Kalau air itu nanti cepat hilang, berarti drainase tanahnya bagus. Tapi kalau semakin lama, berarti drainase tanahnya juga jelek. Kita siapkan beberapa gelas yang berisi air. Setelah itu kita uji dulu. Kalau lampunya menyala berarti air itu sudah mengandung mineral. Setelah itu kita beri pupuk. Yang pertama KCl. Terus kita uji. Ternyata menyala terang. Terus yang kedua kita beri larutan pupuk urea. Ternyata tidak menyala, berarti ureanya malah asli. Kalau menyala berarti ureanya palsu, karena urea dibuat dari gas atau nitrogen. Terus yang ketiga kita tuangi larutan dari pupuk cair dari urin kelinci. Nah, kita uji ternyata menyala terang. Nah, di sini kesimpulannya bahwa kita juga bisa membuat pupuk sendiri yang kandungannya tidak kalah dengan pupuk buatan pabrik. Kita siapkan empon-empon atau kunyit ya. Kunyit kita potong jadi dua bagian. Yang satu sebagai indikator, yang satu sebagai alat uji. Terus kita celup atau kita basahi dengan larutan yang akan kita uji keasamannya. Setelah beberapa saat kita cocokkan warnanya dengan indikator atau dengan kunyit yang tidak kita tuang atau kita masukkan ke larutan. Nah, indikasinya kalau yang terjadi perubahan warna ke arah gelap berarti larutan tersebut basah. Tapi kalau ke arah terang atau warnanya menjadi pudar berarti larutan tersebut bersifat asam, karena zat asam itu bisa merubah warna. Setelah kita melihat dari hasil uji coba tersebut, ternyata kondisi tanah kita itu sudah jelek gitu. Nah, untuk memperbaiki kondisi tanah tersebut, kita perlu menambahkan bahan organik di dalam tanah. Karena bahan organik tersebut berfungsi satu, memperbaiki struktur tanah atau kemampuan fisik tanah seperti kapasitas menahan air, kapasitas menahan nutrisi, drainase, aerasi, dan daya kapiler tanah. Terus yang kedua, bahan organik itu memperkaya kandungan unsur hara di dalam tanah. Nah, fungsi yang ketiga, bahan organik itu sebagai bahan makanan atau kita menyiapkan makanan untuk mikrobia atau jasad renik di dalam tanah.